pagi pemirsa, saat ini kami sedang berada di Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan. Menuntut beberapa tuntutan, yaitu sekretaris desa untuk turun karena diduga sekretaris desa tersebut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti apa pelaksanaan audiensi pada hari ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Warga masyarakat Desa Patuguran, Kecamatan Pugelan lakukan aksi demo menuntut Sekretaris Desa Patuguran, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara mundur dari jabatan Sekretaris Desa pada Rabu 13 Agustus 2025. Aksi damai ini dikawal ketat oleh TNI dan Polri, yaitu jajaran Koramil Pugelan dan jajaran Polres Banjarnegara beserta jajaran Polsek Pugelan. Saya sebagai warga asli lahir di desa. Aksi berjalan lancar dan kondusif. Ratusan warga beserta para tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait juga turut serta dalam aksi damai tersebut. Dalam aksi, puluhan perwakilan dari warga terima pihak Pemdes untuk beraudiensi di Aula Balai Desa. Dalam pertemuan audiensi ini belum menemui titik terang. Hal ini dikarenakan Jumirah Sekdes Patuguran saat berlangsungnya audiensi menyampaikan keterangan yang berbelit-belit. Walau sebagian keterangan yang diberikan Sekretaris Desa ini juga patut diduga ada yang disembunyikan sehingga Sekdes memberikan keterangannya kepada perwakilan terkesan berbelit-belit. Sekdes Patuguran dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai regulasi. Seperti apa jalannya audiensi? Mari kita bergabung bersama tim INews TV Info News 871 yang sedang berada di lokasi aksi damai ini. Ingat kawan, kita datang bukan untuk menjadi pejuang, kita datang bukan untuk menjadi penonton, kita datang untuk menuntut hak kita semuanya. Maka dari itu, saya menghimbau kepada teman-teman, kepada saudara-saudara semua, jangan berbuat anarkis, jangan merusak fasilitas umum. Maka dari itu, kita masuk, kita perjuangkan hak masyarakat kita. Setuju? Kita sudah dibuat. Kami bersedia, kami banyak sesedia. Anak kami berkuda jam. Tapi selama kami diam, kami tidak lihat apa-apa. Itulah kesalahan Anda selaku sejarah di desa kami. Terima kasih.
ikhlas dan tidak anarkis. Ya, kita sudah baik. Kita di sini hanya menuntut apa yang perlu kita tuntut dan apa yang perlu kita sampaikan. Ya, tidak anarkis dan tetap menjaga kondisi yang ada di luar. Sebenarnya yang baik, pernyataan sikap masyarakat desa Petugas. Kami masyarakat desa Petugas dengan ini menyampaikan kondisi dan permasalahan yang berkembang di lingkungan kami terkait isu-isu yang menimbulkan keresahan. Guna mencari solusi dan penyelesaian yang komprehensif, kami memandang perlu untuk menyampaikan pernyataan sikap ini melalui audiensi pada hari ini. Sebagai bentuk aspirasi dan tuntutan masyarakat desa Petugas, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Ada poin dalam tuntutan dalam permen ini. 1. Kami meminta penjelasan dari pemerintah desa Petugas, khususnya terkait dengan penyewaan lahan kepala desa Bapak Warsono yang disewakan oleh PLH kepala desa pada tahun 2022. Kami minta klarifikasi mengenai dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyewaan tersebut agar tidak menimbulkan keraguan dan spekulasi di kalangan masyarakat. Yang kedua, kami minta penjelasan terperinci mengenai penyewaan tanah khas desa Blok Menteng yang telah disewakan selama 10 tahun. Ini sesuai informasi dari penyewa. Kami menaikkan dasar hukum tentang penyewaan tanah khas desa tersebut. Kami juga mohon klarifikasi mengenai pengelolaan dana hasil sewa tanah khas desa tersebut. Khususnya, mengapa sebagian besar dana belum disewakan ke rekening kas desa secara keseluruhan. Yang ketiga, kami minta rincian dan transaksi mengenai jumlah dana ketahanan pangan yang diterima pada tahun 2022 dan 2023 serta bagaimana penggunaannya secara keseluruhan. Yang keempat, kami minta klarifikasi mengenai jumlah dana yang telah dan belum dikembalikan ke pemerintah desa pada tahun 2024. Yang kelima, kami minta informasi mengenai hasil pengelolaan dana ketahanan pangan untuk tahun 2022 dan 2023 dan meminta BKU pengelolaan pangan, pengelolaan ketahanan pangan untuk 2022 dan 2023. Yang keenam, kami minta penjelasan mengenai program ketahanan pangan dan alasan mengapa transfer dana tidak dilakukan melalui survei resmi, melainkan kepada beberapa individu yang merupakan bukan supplier atau pedagang kami yang bukan termasuk TPK atau tim pelaksana kegiatan. Demikian 6 poin yang telah kami sampaikan. Silakan kita minta klarifikasi dan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menonton yang pernyataan sikap hari ini. Saya jawab satu persatu. Saya yang diminta untuk tenang. Klarifikasi yang poin nomor 1.
saya sangat tugas harian kepala desa pada tanggal 30 Agustus 2024 menyewakan tanah pokok kepala desa kepada 2 orang. Ya, memang betul. Senilai 6 juta rupiah 2 bidang. Satu kepada Bapak Purwadi yang ada di sebelah utara kami sebelah Lor RT 3 RW 2. Yang satu bidang saya kepada warga RT 4 RW 4 Dusun Kanisan, namanya siapa ya? Ternyata saya jual. Dengan Pak Desa Bidik, Bapak Prasono yang dalam kondisi memang sedang sakit waktu itu, karena apa? Sudah mangkrak lebih dari 2 bulan. Dulu yang garap vaksinasi makani orang RT 7 atau RT berapa itu? Yang boleh ambil. Jadi saya jual. Saya sudah ngomong ke Pak Kepala Desa Betuburan waktu itu, bahkan saya juga sudah komunikasi dengan Bapak Saiful Anwar. Waktu itu Bapak Saiful datang ke rumah saya bilang, "Bersewu, saya sudah 1 tahun kurang 20 hari melaksanakan tugas kepala desa tanpa mendapatkan apa-apa." Halo, benar sama saya. Bima Rizky Sasolo. Dan nama saya juga. Saya bapak saya ada konfirmasi seperti itu. Iya. Saya di situ harusnya jangan masuk ke Bapak. Dipersilakan masuk saja. Itu saya sudah klarifikasi. Memang saya yang buat. Seandainya tidak ikhlas, saya melaksanakan tugas kepala desa dan meminta imbalan. Bahasanya seperti itu, saya meminta imbalan, akan saya memberikan sebesar 6 juta rupiah. Itu klarifikasi saya yang pertama. Saya memang mengakui itu, tapi saya menjual pada tanggal 30 Agustus 2024. Saya sudah menjabat selama 1 tahun kurang 20 hari tanpa mendapatkan apa-apa. Yang perlu saya ketahui, yang perlu panjenengan semua ketahui, Bapak Kepala Desa Betuburan, Bapak Prasono, cuti sakit tetap mendapatkan silrat dan tunjangan lengkap. Tidak ada potongan untuk kami minta, misalnya tidak pernah ada. Potongannya hanya untuk BPJS Ketenagakerjaan dan iuran PPDI. Bisa ditentukan kepada PK-nya, dan kami juga pernah mengatakan uang tersebut bersama dengan Ketua BPD. Ketua beliau. Kapan? Tanggal berapa? Jam berapa? Sama siapa aja yang rumah? Coba. Terus untuk poin yang Tolong jelaskan dulu.
Jam berapa meriah, berapa tahun berapa, jawab dulu dong. Jawab dulu, jawab. Jawab. Perizinan ya bos, perizinan. Membantu tugas kepala desanya. Perizinan bu, saya tanya lagi, perizinan itu tanggal berapa? Saya meminta kepada kepala desa sebagai istilahnya ucapan Apakah ini posisi kepala bahwa kepala desa yang cuti sakit boleh mengajukan cuti selama 12 kali 12 bulan ditambah dengan 6 bulan ketika belum bisa melaksanakan kita tanya dasar hukumnya aja. Jadi nggak usah merambah ke sana-sana biar cepat. Makanya ini saya terangkan itu memang menjadi hak kepala desa. Tapi karena Bapak Kepala Desa cuti dan telah mendapatkan surat dan undangan penuh, terus saya sudah bilang saya yang meminta kepada Bapak Kepala Desa. Itu disaksikan oleh siapa aja? Ada Pak Hari. Pak siapa? Coba untuk berbicara di sini saksinya. Terus itu ada lagi Pak. Bu Jimira kan nggak izin ke saya dan juga nggak izin ke Pak Warsono, itu udah menyalahi aturan mas. Bu Jimira karena posisinya Bu Jimira itu PLH gitu loh, nggak ada hak gitu loh. Saya tahu kan, saya tahu dan ketika dengan datang ke rumah saya datang itu kan yang minta Bu Jimira pada saat itu ke rumah seperti itu loh. Jangan memanipulasi data seolah-olah Pak Warsono memberikan izin seperti itu. tidak. Saya sedang ngomong, saya yang meminta kepada imbalan karena apa tugas kepala desa jujur saja banyak sekali dan saya tidak cukup untuk operasional setiap hari. Enggak, itu dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya. Memang seharusnya tidak boleh. Nah itu salah satu poin salah. Nggak salah tuh. Tadi saya sudah sampaikan, saya memang yang menjual dan saya akui itu. Bukan penjual. Terus yang kedua, penyewaan tanah Bongkok Penenteng itu masih itu masih Bapak Warsono, bukan saya. Saya hanya menjadi saksi pembayarannya. Itu. Bu Jimira itu apa? Penyewaan itu apa? Tanah Menteng. Nanti Mekanisme itu masuk ke rekening kas ya desa. maaf Bu. Itu melalui mekanisme yang ada sesuai undang-undang nggak? Nah ya, kita kan ingin tahu juga Bu. Iya, Bapak Warsono membentuk panitia penjualan tanah kas desa. Membuat panitia pelelangan nggak? Panitia penjualan tanah kas desa. Ketuanya 2 hari. Maaf Bu Jimira, pada saat itu Pak Warsono itu udah sakit tuh. Pada saat penyewaan tanah Bongkok Menteng. Kita tuh baru lebih tahu Bu Jimira. Kita sudah Poin 2, 3, 4, 5, dan 6 itu murni masih Bapak Pak Hades Warsono. 2022, 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
sakit semua benar-benar sakit, semuanya kadang berjalan, jadi jangan dimanfaatkan. Saya punya bukti bahwa poin 2, 3, dan 4 sesuai dengan yang saya baca di buku keras ini itu sudah dilaporkan ke Kejaksaan dan sudah dilakukan penyelidikan dan sudah ada pengembalian apa yang terjadi aset desa tahun 2022 dan 2023 dengan ditandainya selesainya penyelidikan. Saya punya berita acara dari Kejaksaan dan saya juga sudah menyampaikan kepada Polres. Dijual kambing seharga 188 juta saja. Maka boleh transfer dana bukan tim resmi atau TPK. Asal ini apa? Silakan baca perlu Kita perlu penjelasan aja dari sana. Bukan tadi sudah saya sampaikan semua kebijakan kepala desa saya ikuti. terus ini kita menuntutnya kayak gini. Untuk penyewaan tanah aset desa itu sesuai mekanisme atau enggak? Ya tadi ibu sudah kayak gini, sudah mengakui salah. Berarti ibu salah. Apakah dengan mengembalikan atau Kita ya itu kewajiban ibu. Bukan kewajiban kita. Kewajiban Kita nggak mengizinkan, intinya bujurnya mundur. Masyarakat itu bukan menginginkan bujurnya mundur. Tapi yang sudah saya ingatkan bujurnya mundur. Halo. Di bawah Halo. Halo. Islam jelaskan saya kecamatan iki makanya kan menghentikan dari sudah modal bahasa hukumnya nomor boten nggih. Lu tahu nggih? Terima kasih untuk tidak bertele itu poin 1 mohon yang tidak terjadi kegaduhan tolong dijawab spesifikasinya. Kalau memang ada data bukunya tinggal bilang ada data bukunya. Kalau enggak ya itu bagaimana Seperti itu. nah yang jelas saya minta dari Punten halo saya minta dari pihak kecamatan untuk menjelaskan ngomong. saya sudah Nah, Pak Kekin suruh bicara dulu, hormati dia. Mau sudah saya aturi kok. Monggo Pak Kekin. Masalah penjualan bengkok itu dari bengkoknya Pak. Sebagai PLT itu memang tidak punya hak untuk melakukan jual karena berita bikin aja
pada prinsipnya kepala desa masih dimiliki semua hak-haknya masih melekat kepada kepala desa. Prinsip dasarnya itu. Ketika dia sakit, itu pun juga masih punya hak. Hanya saja karena beliau sakit, sehingga digantikan sekdesnya, diganti oleh Bu Sekdes sebagai pelaksana harian tugas Sekdes. Jadi secara aturan memang Bu Sekdes yang memang atau PLT-nya tidak menerima beton. Namun saya bisa memahami manakala sebagai tugas Sekdes itu berarti ada tugas keamanan atau tugas tidak benar. Dan nanti ini untuk aten-atenan wong-wong kesel apa yang orang sekali seorang ini belum kesel itu aten-atenan. Prinsip dasarnya adalah itu hak Sekdes yang masih dimiliki. Ya aten-atenan itu diri yang saya tidak tahu. Itu sudah dilakukan oleh Bu Sekdes, oleh Pak Sekdes atau yang lain. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Dan saya sudah ngomong kepada Bapak Prasono selaku Kepala Desa definitif. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, 4, 5, 6 itu sudah terselesaikan karena sudah melalui penyelidikan kejaksaan, sudah ada berita acara pengembalian aset desa kepada pemerintah desa dari pengelola ketahanan pangan sesuai dengan arahan Kejaksaan Negeri Banjarnegara pada tanggal 4 Desember 2020. Kalau minta buktinya, silakan nanti dibuktikan ada berita acara serah terima pengembalian aset desa berupa kambing dan yang lainnya kepada pemerintah desa dari pengelola ketahanan pangan. Kita untuk itu sudah diaudit dari Polres maupun dari Kejaksaan. Buktinya ya, saya sudah punya buktinya, tenang saja. Saya bawakan dokumen aslinya, tidak saya fotokopi dulu. Soalnya kali bujuk bilang Pak Halim itu benar ancur. Berarti orang kecil apa ada saksi yang apa istilahnya ikut waktu di sidang di kejaksaan ada nggak Bu? Iya. Orang-orang petuguran misalnya yang pada petuguran ikut di sana. Berdasarkan penyelidikan Pak, silakan difoto. Ini berkas yang mereka bawa. Harga desa Tubuhan dipaksa oleh harga itu. Ini kwitansi untuk penerimaan. Iya, pengembalian. Total Uangnya Rp96.643.000. padahal yang seharusnya Ada laporannya di sini. Ada rincian. Dari rincian. Silakan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
2022 sampai 2023. Untuk 2 tahun itu besarannya berapa? Berapa? Besarannya berapa? Besarannya berapa? Bisa menjelaskan ini enggak? Bisa menjelaskan enggak? Bisa. Ya. Silakan. Karena itu berdasarkan laporan dari beliau selaku pengelola ketahanan pangan. Dan Bapak Misron itu sebagai apa? Ketua pengelola ketahanan pangan tahun 2020. Bisa dihadirkan sekarang? 2020. Bisa dihadirkan enggak? Harus menjelaskan. Nah, terus Bisa dihadirkan? Terus ini transfer dana yang bukan ke TPK secara resminya. Itu silakan ditanyakan kepada Bapak Prasojo karena secara aturan pengelolaan keuangan desa dan Perpres 19 tahun 2020 tentang PDB mengadakan barang desa memang tidak ditransfer ke TPK tapi ke supplier. Dan Suppliernya siapa? Suppliernya siapa? Suppliernya siapa? Suppliernya siapa? Jangan ditanyakan kepada Bapak Kepala Desa. Enggak Bu, kita bertanya di situ Bu. Siapa yang menjadi supplier dan siapa yang menjadi TPK-nya? TPK-nya Pak di Solo dan Pak. Nah, suppliernya siapa Bu? Suppliernya siapa Bu? Ibu kan tadi menyampaikan bahwa ini laporan dari Pak Misron. Ibu juga bisa menjelaskan siapa suppliernya. Suppliernya siapa Bu? Menyuplainya berapa? Menyuplainya berapa? Kabinnya berapa? Senilai berapa? Harus ada keterangan di sini. Kita perlu lah, kita kasih saksi. Nah, makanya itu, iya makanya itu. Kita melaksanakan kebijakan kepala desa, tapi tidak sesuai mekanisme atau undang-undang yang berlaku di negara kita. Pelaksana kegiatan TPK dan kepala desa, bukan hanya sekretaris desa. Tapi maaf, Bu, kita pengen tahu suppliernya siapa dan berapa besarannya dan berapa jumlahnya. Yes. Makanya tolong dihadirkan di sini bahwa itu waktu itu sebagai penyelenggara kepala desa di Petuburan ini. Dan terus bahwa itu sudah mengakui bahwa itu salah untuk penyewaan desa melalui proses atau mekanisme yang ada yang diharuskan oleh undang-undang, begitu Bu. Makanya kita poin satu kan itu sudah ini ya itu kesalahan. Apakah imbalan itu wajib Bu buat Ibu? Apakah imbalan itu wajib? Padahal Ibu kan sudah menerima gaji setiap bulan. Bukan gaji kepala desa. Gaji kepala desa tetap diberikan kepada kepala desa. Ini jauh ya. Ini BPN bukan bertele-tele, bukan malu-malu ya. Kurang mendapatkan berhak atas pokok ya. Satu. Yang kedua, setelah ditanyakan tentang keputusan pengadilan yang ternyata adanya ini adalah lembaran berita acara penyerahan berkas dokumen penyelidikan, bukan inkrah atau yang bukan berkas. Betul. Nanti ini perlu ditangani secara resmi oleh pihak kejaksaan ya, baru itu diselidiki ya, berarti belum berketetapan hukum yang tetap ya. Berarti ini bisa dilanjutkan semuanya nanti panjenengan belum terima bisa dilanjutkan ke kejaksaan gitu. Jadi yang terjadi ini lembaran pengembalian berkas dokumen penyelidikan. Jadi kejaksaan datang ke Petuburan itu mengambil
mengambil berkas ya, itu untuk diselidiki, belum ada putusan pengadilan. Sesuai koridor hukum yang ada. Dari kami sebagai wakil masyarakat Desa Petuguran, menurut ini bagian dari tuntutan masyarakat Desa Petuguran. 1. Kami menuntut penyelesaian permasalahan penyewaan tanah bengkok melalui jalur hukum yang berlaku. Yang kedua, kami menuntut pengembalian sisa dana ketahanan pangan oleh PPK. Yang ketiga, kami menuntut agar pihak yang menyewakan tanah kas desa di blok Kementeng segera diselesaikan melalui jalur, karena menurut pengetahuan kami sewa kas desa tidak lebih dari 3 tahun. Dalam hal ini, dari proses penyewaan tanah kas desa tersebut yang hukum, yang kami menuntut pihak-pihak yang telah terbukti menyalahgunakan wewenang selama menjabat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum. Terjadi tindak pidana pencucian uang, kami meminta agar segera diaudit dan ditindak sesuai dengan hukum. Yang keenam, berdasarkan fungsi pengawasan yang diamanatkan dalam undang-undang desa, kami menuntut kepada BPD untuk segera bertindak dan menindaklanjuti temuan penyimpangan dalam pengelolaan dana aset desa. Kami meminta kepada BPD untuk membuat laporan resmi dan meneruskan kepada aparat penegak hukum, karena pembiaran terhadap masalah ini sama dengan melanggar tugas dan tanggung jawab BPD. Hanya 3 hari. Terima kasih. Bisa bertemu dengan jalur hukum. Terima kasih atas pertolongan saudara kepada BPD, dan saya akan menindaklanjuti apa yang menjadi kehendak saudara sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir yang saya hormati dan saya muliakan, semoga kita pada hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi panjenengan, atas kepedulian panjenengan dengan pemerintahan, dengan masyarakat, bangsa dan negara yang sudah tertib memberikan aspirasi ini kepada pemerintahan desa. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tadi disampaikan beberapa hal, poin demi poin, ya. Tentunya panjenengan ingin adanya jawaban yang memuaskan, ya, betul. Namun saya menilai panjenengan bahwa siang hari ini sudah berkomitmen dari awal melakukan audiensi dengan aman dan tertib, dan ini bisa ditunjukkan oleh panjenengan. Namun perlu diketahui terkait dengan masalah pemerintahan desa ini semuanya ada mekanismenya. Pada intinya saya tadi mendengarkan bahwa panjenengan diantaranya menghendaki sekdes mundur. Namun ini bukan negara baik, desanya baik, semuanya melalui mekanismenya pasti ada, ya. Terkait apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, ya, apabila ada pelanggaran hukum baik penggunaan dana maupun dan lain sebagainya, itu cukup ada mekanisme. Tadi saya melihat atau mendengar bahwa di antaranya ada yang sudah sampai di kejaksaan, sudah melalui proses. Namun ini perlu kita buktikan
Mana itu kalau sudah sampai di sana? Tentunya dari panjenengan ketika mau melaporkan suatu perkara, tentunya harus juga dikuati dengan bukti-bukti yang cukup. Silakan monggo panjenengan mau melaporkan kejaksaan ataupun kepolisian terkait adanya dugaan penyelewengan, itu sah-sah saja, ya. Nah, jadi saya sangat berterima kasih panjenengan walaupun sudah banyak datang namun tertib. Tadi dari Ketua BPD akan menindaklanjuti. Jadi pada siang hari ini terkait apa yang dikehendaki panjenengan, tentunya ini harus dibuktikan. Ketika panjenengan mengatakan ini ada pelanggaran hukum, ada penyelewengan dana atau anggaran, itu tentunya pun harus dibuktikan, tidak bisa hanya secara lisan gitu. Jadi kita tunggu saja, kita nantikan bagaimana penyelesaiannya, baik hukum maupun musyawarah. Tentunya dari panjenengan sekalian sudah diwakili oleh BPD yang akan nanti meneruskan. Jangan berkehendak saat ini dalam masalah hukum tentunya. Tadi 3 hari kami, dalam artian 3 hari saya langsung bisa gerak cepat menindaklanjuti, bukan berarti sebagai pemutusan apa yang menjadi tuntutan panjenengan semua. Ini adalah perlu proses, ya. Kami harus membuat istilahnya berita acara atau mengumpulkan bukti-bukti. Terus kita harus juga konfirmasi dengan petugas yang berwajib atau APH, yang selanjutnya baru kita bisa istilahnya memenuhi tuntutan panjenengan. Terima kasih. Tetapi saya sebagai warga, mewakili warga Petuburan semua, ini saya menunggu pemberitahuan dari Bapak BPD. Tetapi kalau tidak pas atau tidak sesuai dengan tuntutan kami, sekaligus kami menyatakan akan datang dengan lebih banyak masa lagi. Paling enggak sekitar 4 kali lipat banyaknya dari ini. Halo, instruksi ya. Aja kepancing karo olah katanya Jumira kuwi muter-muter kata main dhewek emosi. Dhewek aja anarkis, oke? Oke, begitu. Nek dhewek anarkis dhewek sing kalah, oke? 3 hari. Tolong tulisan ini jangan sampai dilepas. Kenapa? Kita menuntut itu. Kalau tidak diselesaikan oleh kepada BPD, maka kita akan gendut lagi pada kita. Jangan masanya lebih besar. Siap! Kita bukan pecundang, tapi kita akan menuntut hak-hak kita sebagai warga Petuburan. Hidup Petuburan! Hidup Petuburan! Hidup! Ayo, atau mulai saat ini kita akan datang lagi dengan mas paling besar. Kita kasih waktu 3 hari. Ya, terima kasih. Dari kami mundur. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
kuburan itu teman-teman yang di mobil sudah ditarik, Mbak. Tanggapan Ibu seperti apa? Di mobil sudah ditarik. Nggak apa-apa, yang namanya warga masyarakat pengen tahu, ya nggak masalah. Ya. Yang sangat saya sayangkan, kenapa tidak dari awal mereka menanyakan langsung duduk perkaranya dulu secara baik-baik. Ya, intinya itu. Dulu ketika tahun 2024 langsung masuk ke kejaksaan. Intinya seperti itu. Itu anggaran tahun berapa, Bu? 2022 dan 2023 masih murni di Bapak Kepala Desa Warsono. Terkait dengan program apa? Ketahanan pangan 2022, 2023 dan juga tanah aset desa yang dijual selama 10 tahun. Terus terkait dengan tadi Ibu jelaskan dengan kejaksaan itu sudah ini saya tidak tahu yang lapor siapa, kan seperti itu. Intinya sudah dilaporkan ke kejaksaan. Kejaksaan sudah turun kasih intel beserta dengan bawahannya, sudah turun ke desa mengambil berkas untuk diselidiki, dan kami juga sudah diinterogasi, sudah melalui tahapan interogasi yang pada akhirnya dari kejaksaan memberikan intinya mengembalikan kalau pengelola ketahanan pangan disuruh mengembalikan apa yang sudah dikelola setelah dihitung. Seperti itu, Pak. Intinya itu. Terus sampai saat ini perkembangannya dari pihak kejaksaan seperti apa? Kami sudah melaporkan bahwa itu sudah dikembalikan dari pengelola ketahanan pangan kepada pemerintah desa dan sudah diterima oleh pemerintah desa, dan aset desa yang dikembalikan oleh pengelola ketahanan pangan itu sudah dijual oleh desa, yang kambingnya sudah dijual, uangnya juga sudah masuk rekening khas desa. Yang dikembalikan kan tidak hanya kambing, tapi ada uangnya juga. Nah, nilai total berapa, Bu, semuanya, Bu? Dari saya tidak tahu 2023. yang kambing dijual hasilnya berapa, karena itu ada yang menjual, dan saya belum dapat laporan sampai saat ini. Itu yang uang kembalian dari pengelola lama 196 atau 194 juta sekian. Intinya itu. Tadi sudah ada fotonya, ada foto kwitansi pengembaliannya ada, dan juga ada fotonya. Ada berita acara pengembalian uang dari kejaksaan nggak, Bu? Ini selain pengembalian berkas. Yang tadi itu kan pengembalian berkas. Iya. Dan berita acara pengembalian, berita acara serah terima pengembalian Ketapang tadi sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarnegara melalui kasih intel. Seperti itu. Itu melibatkan inspektorat nggak, Bu? Waktu penghitungan kerugian selaku APIP? Belum, Pak. Belum. Kenapa belum, Bu? Saya tidak tahu, intinya bahwa dari kejaksaan menginterogasi pengelola ketahanan pangan dan hasilnya adalah disuruh mengembalikan apa yang dikelola, seperti itu, Pak. Berarti yang menyuruh pengembalian untuk uang itu dari kejaksaan Kasintel, Bu, ya? Iya, betul. Waktu serah terima pengembalian uang itu dari Kasintel mengetahui nggak, Bu? Ini berkasnya sudah diserahkan ke sana karena disuruh dari pengelola ketahanan pangan, disuruh mengembalikan kepada pemerintah desa. Ini sudah ada buktinya, serah terima melalui Musdes. Berarti itu keseluruhannya, ya, Bu? Iya, betul. 2022 dan 2023. Ini ada perhitungannya semua. Berarti menurut Ibu sudah lunas semua, Bu? Menurut saya sudah, karena di sana ada sudah dilaporkan. Saya bacakan, Iya, posisi kambing program ketahanan pangan 2022 pada saat pengembalian ada di 17 orang sebanyak 53 ekor. Senilai 78.400.000. Itu laporan dari pengelola, Terus yang program ketahanan pangan 2023 jumlah kambingnya ada 45 ekor, ada di 10 orang. Petani maksudnya, Terus kambing yang
mati program ketahanan pangan 2022 dari saat awal sampai dengan kemarin dikembalikan itu 25 ekor yang mati. Ada dokumentasinya yang mati itu, Bu? Ada. Oke. Terus yang ketahanan pangan 2023 yang mati 13 ekor. Ada di 9 orang. Di sini ada semua datanya. Yang mati dari mana, yang ya kan? Yang mengelola siapa, yang merumat siapa, ada, nggih. Intinya itu. Itu Bu, yang mengelola dari warga Bu? Ya, warga masyarakat, dan itu dipilih oleh kepala desa. Berarti kelompok tani ternak, Bu? Kepala desa. Kelompok tani ternak apa bukan? Bukan, kelompok masyarakat. Itu saya pernah mendatangi salah satu warga dan dia tidak menerima kambing, tapi di situ tertulis ada namanya Bu. Siapa? Itu. Nanti saya carikan untuk datanya itu Bu. Nggih. Itu kalau selaku Misrano itu sebagai apa Bu? Ketua Pengelola Ketahanan Pangan. Yang belanja kambingnya Bu? Iya, bersama dengan kepala desa. Kalau sudah ranahnya teknis itu kan ranahnya kepala desa dan juga PK dan TPK, bukan ranahnya Sekdes. Kepala desa waktu itu belum sakit ya Bu? Belum sama sekali. Tahun berapa Bu? 2022, 2023 awal itu belum. Sakit di 2023 itu kalau tidak salah di bulan Maret tanggal 17 apa ya, itu masuk rumah sakit sekitar berapa hari, terus sembuh, terus berangkat lagi. Mulai tidak aktif itu di bulan Agustus 2023, sehingga beliau mengajukan cuti pada bulan September, dan saya mendapatkan SK pelaksana harian kepala desa dari camat, tadi sudah saya sampaikan ada SK-nya per tanggal 11 September 2023. Intinya itu. Jadi kebijakan kepala desa apapun itu saya ikuti, karena memang saya hanya sebagai bawahan, ada yang bertanggung jawab. Intinya itu, nggih. Iya, langkah selanjutnya dari Ibu setelah tadi warga masyarakat itu datang ke sini melakukan audiensi, itu seperti apa langkah-langkah Ibu selanjutnya? Ya monggo silahkan. Tadi saya bukan orang yang tertutup, nggih. Proses yang akan dilalui ya monggo, itu hak mereka supaya tahu kan seperti itu, seperti apa. Intinya itu. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Saya terima kasih juga atas dokumentasinya juga. Dengan aksi hari ini yang dilakukan oleh ratusan masyarakat Pateguran itu terkait penuntutan apa? Satu, penuntutan masalah penyewaan tanah bengkok. Yang satu tanah kas desa, yang kedua tanah bengkok punya Pak Warsono. Yang dalam hal ini itu tidak ada dasar hukumnya. Kami sudah menanyakan ke kecamatan, ke Desa Permati bahwa tanah PLH itu tidak berhak atas tanah bengkok, itu disewakan, sehingga masyarakat itu menuntut untuk ditindak sebagaimana hukum yang berlaku. Itu menunjang pasal berapa atau itu termasuk penyalahgunaan wewenang. Kami nanti akan menindaklanjuti laporan ke kejaksaan, insya Allah bahwasannya masyarakat Petuguran tidak menghendaki seperti itu, dalam artian menghendaki tersewanya tanah bengkok oleh PLH yang dilakukan oleh PLH itu. Yang kedua, masalah kegaduhan, yaitu penanganan ketahanan pangan dari tahun 2022-2023 itu juga dipertanyakan karena belum jelas masalah yang kenapa baru dikembalikan sekitar 280 juta sekian dari total anggaran 2 tahun anggaran mencapai 500 juta 43 kurang 5.000. Nah itu baru dimulai, itu padahal itu belum digunakan oleh disentuhkan ke masyarakat tentang ketahanan pangan itu. Makanya itu patut dipertanyakan atau diminta nanti kejaksaan untuk menyidik sampai tuntas bahwa penggunaan pemanfaatan ketahanan pangan tahun 2022-2023. Nah, itu tuntutan dari warga bahwa itu harus segera diselesaikan, diusut tuntas. Nanti kami berharap
dari kejaksaan karena itu tadi dari orasi masyarakat menuntut BPD agar melaporkan ke kejaksaan tentang tuntutan mereka, yang akhirnya tuntutan masyarakat itu menghendaki Sekretaris Desa Ibu Jumirah untuk mengundurkan diri dari Sekretaris Desa Petuguran. Nah, itu nanti kami serahkan kepada pihak kejaksaan. Yang kenapa kami tadi mengambil sikap untuk menjawab tentang jawaban yang dilontarkan dari Jumirah karena bertele-tele, dan saya pikir mbok nanti menjadi sebuah kegaduhan gitu. Terkait berita acara kejaksaan tadi, Pak, terkait dengan apa yang telah dilontarkan oleh Ibu Jumirah bahwa berita acara itu bahwa telah diselesaikan di kejaksaan, setelah kami melihat berita acara itu adalah berita acara pengembalian berkas penyidikan, sehingga yang namanya dipinjam dari kejaksaan, yaitu jelas itu berkas acaranya berkas yang telah dipinjam itu ya dikembalikan, karena dikembalikannya itu juga menurut aturan, sehingga kejaksaan nggak salah bahwa kejaksaan itu mengembalikan berkas yang telah disidik. Bukan berarti itu dari kejaksaan sendiri sudah ada berita acaranya pengembalian berkas yang telah disidik. Jadi bukan berarti ingkrah atau memutuskan bahwa kasus yang terjadi di Petuguran itu sudah selesai, tapi memang itu pengembalian berkas, bukan artinya itu sudah ingkrah atau berkekuatan hukum yang tetap bahwa itu sudah diputuskan bahwa kasus ini sudah selesai. Itu saja. Terima kasih. Itu Pak, pengembalian uang apakah memang sudah dikembalikan ke desa, Pak? Pengembalian uang itu pengembalian uang ataupun yang berupa kambing itu dikembalikan itu sebagian, dan kami sudah sebelum dikembalikan kami sudah berkoordinasi dengan pihak Dispermades, dan kami memandang juga selaku BPD, karena BPD adalah salah satunya tugas itu menyelamatkan aset daripada desa itu sendiri, sehingga dalam pengembalian itu kami menerima, tapi dengan catatan bahwa itu adalah sebuah titipan, bukan berarti dikembalikan itu sudah selesai kasus, itu bukan. Dan nyatanya setelah kami hitung, pengembalian itu juga masih rancu dan butuh penyelidikan. Nah, kelemahan kami itu kan bukan penyidik. Jadi ya nanti daripada gaduh, ya tolong nanti untuk disampaikan bahwa kami akan melanjutkan kasus ini ke pihak kejaksaan. Nah, daripada kami hanya desa-desa di sini, kami tidak punya istilahnya kewenangan untuk menyidik atau menyelidiki, dan itu memang aturannya kami sadar betul, sehingga apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, yaitu nanti yang kami laporkan ke sana sesuai dengan keberadaan permasalahan yang sesungguhnya. Dan kami siap memberikan penjelasan apabila dibutuhkan dari pihak penyidik nantinya, dan sesuai dengan apa yang kami tahu. Itu saja. Terkait itu Pak, waktu data yang saya pernah temukan itu dari terkait dengan ketahanan pangan, beberapa warga yang tidak merasa menerima kambing tapi namanya tercantum di situ, Pak. Dengan tanggapan BPD gimana, Pak? Itu memang banyak hal yang perlu saya nggak bisa bicara seperti itu karena nanti saya juga dianggap melanggar. Nah, itu saja, nanti kalau misalnya kami dibutuhkan keterangannya, kami akan menjelaskan apa yang kami tahu. Itu saja. Bukan berarti kami ini bertele-tele atau membenahi atau apa namanya membiarkan, enggak. Itu memang kami pokoknya siap apabila kami itu dibutuhkan untuk menjelaskan apa yang tentang ketahanan pangan. Itu saja, kan masih banyak dalam artian masalah perikanan itu juga belum sampai ke laporan, padahal itu ketahanan pangan itu juga untuk beli perikanan, untuk diadakan
Lele Pak ya? Iya, untuk lele. Nah, itu juga dalam laporan kemarin dari TPK juga nggak dicantumkan di perikanan juga. Makanya apakah itu sudah melalui mekanisme yang ada atau belum, itu tolong itu nanti dibantulah untuk bisa itu terselesaikan dengan baik. Katanya kolam itu milik warga Pak ya, Pak Juwono ya katanya, itu bukan nggak ada sangkut pautnya dengan ketahanan pangan ya? Ya, itu saya dengar bahwa ada salah satu anggota BPD saja waktu belum menjabat jadi anggota BPD saja telah ikut memelihara lele yang katanya itu dari ketahanan pangan. Itu Pak Makil Ismail. Nah, itu juga pada saat itu belum menjadi anggota BPD. Nah, makanya pada saat pelaporan pertanggungjawaban kepala desa dalam hal itu PLH tahun 2023 kalau nggak salah, saya nggak menandatangani berita acara itu pelaporan itu karena ada satu alasan, ada hal yang ganjil yang mendasar bahwa di situ keterangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Saya kira penjelasan kami cukup. Demikian tim Inews TV Info News 871 mengabarkan dalam liputan siang Rabu 13 Agustus 2025.